Oke guys, seperti yang udah aku bilang tadi, jadi kali ini kita bakal ketemu dan bakal collab sama salah satu YouTuber juga, tapi hobinya emang kulineran gitu. Jadi kita bakal ngeliat seperti apa ceritanya, kita bakal korek-korek seperti apa perjalanannya gitu ya. So, Dad, gimana kabarnya? Sehat ya? Baik, 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 sehat. Sehat ya. Oke. Gimana kan? Kita sehat juga alhamdulillah. So, untuk di sini sekarang domisili di mana? Sekarang di Jogja. Oh, udah jauh aja ya. Secara aslinya dari Aceh, tapi sekarang udah di Jogja gitu ya. Jadi ada satu hal yang menarik yang dari Aceh, terus ya, Medan, Jakarta dan lain-lain hingga sekarang dia udah di Jogja. Jadi banyak perjalanan yang udah dia lalui, guys. Jadi sekarang kegiatannya di Jogja ngapain nih? Di sana gimana kerja, cari nafkah, cari uang makan gitu. Biasa. Jadi yang jadi pertanyaan adalah dari Aceh sampai ke Jogja itu kan perjalanan panjang kan berarti? Nah, dulu kan selesai kuliah itu 2015 ya dulu ya. Ah, Nah pas ya di Aceh lah. Kita kan satu universitas dulu, cuma beda oke. gitu. Aku juga nggak terlalu kenal juga kan sama Divin. Cuman kenal gitu aja, terus kayak ya oh ya udah gini, terus aku ngikutin lihat di FB kayaknya juga udah makin oke gitu. Terus ya selesai kuliah 2016 dulu untuk ke Jakarta. Nah sampai ya tahu sih, sempat nganggur juga lama dulu. Aku juga pernah, kalau misalnya dirimu ingat, aku pernah tanya ada nggak kerjaan aku minta sama mantan dulu waktu itu. Enggak. Ingat. Nah itu sempat ini juga karena dulu juga masih kayak gimana, kayak dirimu juga ngasih kerjaan yang menurut aku waktu itu gitu. Aku pindah-pindah lah, sempat juga kesana kemari itu mencari, aku ikut kayak event kuliner kayak gitu untuk diriku sendiri di waktu masih Jakarta waktu itu kayak gitu. Dan singkat ceritanya aku udah kesana kemari ya sampai aku di Jogja ya seperti ini gitu. I see. Sebenarnya panjang kalau aku ceritain panjang sebenarnya, cuman nggak sempat nanti sedikit aja. Benar. Berdasarkan cerita pengalaman gitu ya. Kalau bicara Jakarta, seperti kita kayak punya pengalaman yang sama sebenarnya gitu. Jadi kita emang kayak pernah sama-sama hidup di Jakarta. Kita tuh sama kayak bener-bener ngerantau yang sama sekali tuh nggak punya arah. Ngerti nggak sih? Ngerasain nggak sih waktu di Jakarta? Betul ngerasain. Aku Bener. mencari jati diri aku, passionku apa sih kayak gitu, kayak aku maunya apa kayak gitu. Jadi masih mencari kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah lebih baik. Udah kayak gitu. Ini jalanku ini gitu. Jadi aku langsung fokuskan ke situ gitu. I see. Jadi sebenarnya dulu iya pernah kayak lu ngimal ke gue apa gitu, maksudnya kan kasihlah gue apa kerjaan lah ginilah gitu kan. Padahal gue udah sampein ke HRD juga CV yang lu kasih sebenarnya gitu. Cuman so far waktu itu emang kayak lu bilang, kayak lu tuh ngerasa kayak kerjaan yang aku kasih itu nggak sesuai kan gitu. Jadi emang nggak digubris atau gimana gitu. Ya padahal ya lu tahu kan, awalnya gue juga dari situ gitu, dari hal itu, dari kantor itu juga gitu sampai gue bisa sekarang. Jadi fresh graduate yang butuh pekerjaan yang benar-benar wow gitu. jadi kesannya ya mereka tetap memilih gitu. Nah, jadi hal menurut lo dari pengalaman atau perjalanan hidup, hal yang paling pahit yang nggak akan pernah lo lakuin lagi deh gitu. Apa ya? Bingung ya jawabnya, apa ya yang nggak pernah aku lakuin lagi. Mungkin nyanyiin waktu kali ya. Nyanyain waktu. Ya itu. Benar banget. Kalau misalnya ada kesempatan, pernah takut untuk mencoba gitu. Benar banget. Untuk mencoba.
Jadi bener sih. Jadi kayak nyanyiin waktu itu kayak ya lu ngapain nyanyiin waktu kalau emang lu di depan mata udah ada yang jelas, walaupun lu nggak pernah tahu passion lo itu seperti apa gitu ya. Seorang Dedi ini adalah salah satu mantan murid ya yang pernah ada di kampung Inggris gitu. Nah otomatis kan orang yang pengen ke kampung Inggris itu juga banyak gitu kan. Kenapa sih lo harus bener sih katanya yang lulusan dari kampung Inggris itu lebih mudah untuk mendapat pekerjaan dengan TOEFL yang rata-rata average gitu. Ya, oke. Nah, ini kembali lagi ke cerita di awal ya, waktu aku di Jakarta. Nah, ini ada ya masuklah ceritanya gitu. Di waktu di Jakarta kayak aku merasa kok susah banget bersaing di kota besar kayak gitu. Jadi aku coba untuk cari-cari tempat membuat untuk kelebihan diriku sendiri gitu. Jadi aku mau belajar Inggris lagi, bahasa Inggris lagi, terus mencoba untuk berusaha untuk biasanya kan kalau perusahaan yang besar-besar itu ada TOEFL, ada apa gitu kan untuk syarat-syaratnya. Jadi aku mencoba untuk belajar lagi dan di tahun 2017 kalau nggak 2017 dan 2 itu aku ke kampung Inggris itu selama 5 bulan lah di sana kayak gitu. Jadi ya itu untuk Inggris untuk kayak gitu. Bener banget, istilahnya kayak lu tuh udah mempersiapkan atau memprepare diri lagi untuk lebih upgrade gitu ya, makanya lu emang harus les private. Tapi kenapa harus ke kampung Inggris? Pasti kan ada suatu hal yang cerita yang memang bener-bener bagus banget. Mungkin lo bisa sharing ke subscriber gue gitu. Ya siapa yang nggak tahu kampung Inggris? Mungkin semua sudah tahu kampung Inggris gimana di sana cara belajarnya, cara untuk mempraktekkan bahasa conversation dan misalnya untuk bicara ngobrol langsung gitu di sana langsung memang benar-benar kalau kata ininya kata kasarnya dihajar, benar-benar dihajar digedileng untuk belajar bahasa Inggris lagi gitu. Kalau di sana kan sehari-harinya memang di kampung Inggris pakai bahasa itu, kalau ngobrol kita harus pakai bahasa Inggris walaupun itu salah, walaupun itu kita salah harus pakai bahasa Inggris. Jadi untuk kita untuk menggembleng rasa kepercayaan diri kita. Nice. Gitu. Jadi kenapa salah satu orang di sana biar untuk menggembleng lagi dengan rasa kepercayaan diri aku, terus bisa dengan lancar untuk ya bicara bahasa Inggris kayak gitu. I see. Jadi ilmunya adalah kalau kenapa kalian harus milih ke kampung Inggris, emang satu kayak ada dorongan full dari si mentor untuk 24 jam kayak emang harus berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kalaupun memang kita salah itu mereka akan membiarkan itu gitu, dan mereka akan ajarkan hal yang baiknya seperti apa gitu. Jadi emang fix ya 24 jam kita ngobrol bahasa Inggris. Kenapa emang orang-orang yang lulusan dari sana itu emang udah terlatih banget ya. Betul, 24 jam. Karena misalnya kalau kalian atau teman-teman misalnya atau misalnya ketahuan yang pakai bahasa Indonesia itu akan kena punishment atau kena hukuman gitu ya. I see. Ya betul. Jadi kayak lo sendiri deh, hukuman yang udah pernah lo dapat waktu lo ngikutin les gitu. Gimana? Hukuman yang udah pernah lo dapat saat lo ikut les itu gimana? Aku disuruh pidato pakai bahasa Inggris di depan kerumunan orang banyak, kayak orang gila di pinggir jalan. Nice. Dan itu kayak buat pacuan banget ya, keren lo, Dad. Betul. Oke. Jadi makanya mungkin kepercayaan diri kita sendiri sih sebenarnya. Benar banget. Jadi kayak confidence kita ngobrol pun itu lebih terpacu ya kalau untuk confidence ngobrol bahasa Inggris depan orang banyak gitu ya. So otomatis kan kalau untuk les itu kan otomatis ada syarat. Ada syarat khusus nggak sih, Dad, untuk masuk ke kampung Inggris itu gitu? Nggak ada syarat sih. Nggak ada syarat ya, intinya lo punya duit, lo mau berangkat ya lo pergi gitu kan. Nah otomatis kan di kampung benar ingin belajar lebih baik
balik lagi untuk bahasa Inggrisnya ya langsung berangkat aja gitu, nggak ada harus dari keluarga ini dari keluarga I see. Tapi kan otomatis dia ada levelnya, Det. Ada kelasnya, dia mau ambil kelas conversation kah, mau kelas grammar kah, itu kan biasa ada kan? Ada, betul, ada. Nah, nanti kan misalnya kalau misalnya ke kampung Inggris itu ada kategorinya ya masing-masing gitu. Misalnya kayak ada yang kayak lu bilang tadi barusan, ada grammar, ada conversation gitu, ada, dan setiap kursus itu masing-masing punya itu gitu. Jadi setiap masing-masing punya itu gitu. Dan untuk yang umur masih SD SMP itu ada kelompok masing-masing, jadi tidak langsung diikutkan dengan yang dewasa atau yang remaja gitu. Jadi sesuai dengan umur dan kemampuan masing-masing. Jadi emang berlevel ya. Yang udah kayak ini oke nih, udah bahasa Inggrisnya udah oke nih gitu, jadi kelasnya dibedain lagi gitu. I see. Itu ada kelasnya lagi kayak gitu. Oke. Jadi mau dia tamatan kuliah pun kalau emang basic Inggrisnya nggak bagus, ya dia tetap levelnya standar sama mereka yang buat gitu. Sehingga nanti naik sesuai dengan kemampuan ya. Oke. Dad, ada nggak sih tips triknya, maksudnya kalau untuk dapat harga murah ke kampung Inggris itu gimana caranya? Karena kan takutnya gini, kayak kita orang dalam atau perkampungan yang pergi ke sana nih, takutnya kena tipu lah atau apa gitu. Oke, dulu aku sebelum berangkat itu memang aku cross check dulu ya gitu. Jadi aku buka-buka di Google juga sebenarnya sudah banyak itu website untuk kampung Inggris, atau lebih mudahnya nanti buka di FB ada fanpage-nya juga kampung Inggris. Nah, di kampung Inggris itu di fanpage-nya itu kita bisa nanya-nanya di situ. Nanti mungkin kamunya bisa jawab yang cocok buat kita, yang cocok untuk budget kita, untuk kursus yang nanti dikasih tahu di situ. I see. Di FB itu ada kampung Inggris kayak gitu, nanti tinggal cari aja udah ada kita kasih buku. Oke, nah guys, jadi kalian udah tahu ya, untuk informasi yang ingin ke kampung Inggris, nanti kalian bisa juga cek websitenya. Jadi kalian udah dapat tambahan baru nih dari salah satu narasumber kita tentang yang ada di kampung Inggris. Nah, jadi berdasarkan perjalanan hidup sepertinya udah semakin menarik karena lu dari jauh-jauh hari ngerantau dari Aceh ke Jogja. Kita udah dapat jawabannya karena apa gitu kan. Terus sekarang lu udah berkegiatan yang lebih berpositif lah daripada kegiatan lu yang sebelumnya gitu kan. Dan sekarang lebih nyaman lagi di Jogja gitu kan. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya yang sering aku pantau dari kegiatan sosial mediamu adalah kulineran gitu. Sebenarnya bicara tentang kuliner ini, semua orang bicara kuliner gitu, semua orang suka makan gitu, semua orang suka variasinya gitu. Nah, tapi berdasarkan elunya sendiri, kuliner apa yang membuat kok kayaknya gue harus nge-review makanan ini deh gitu. Lu paling enak apa sih untuk kuliner Jogja gitu? Mungkin udah banyak yang tahu kali ya, itu gudeg. Benar. Tapi gudeg itu kan menurut gue manis, men. Kenapa lo bisa suka gitu? Kalau gudeg itu ada manis, ada yang pedes juga. Kalau ada yang pedes kayak gitu. Jadi kalau aku gudegnya sering cari yang agak pedes kayak gitu. I see. Selain gudeg apalagi yang udah pernah di-review di Jogja? Mungkin aku kalau misalnya lu udah pernah ngeliat review rujak es krim juga udah pernah. Ya. Lu nge-review makanan, lu reaction makanan misalnya gitu. Apa menurut lo konten reaction nge-review itu paling mudah? Sebelumnya kan aku udah pernah buat beberapa kali nih. Sama kayak mungkin aku orangnya karakternya mana sih yang memang benar-benar aku banget nih kayak gitu. Yang benar aku banget yang mana gitu. Jadi aku mencoba untuk buat tentang pernah juga tentang wisata juga aku buat gitu. Nah, terus aku tentang kuliner juga aku buat, terus tentang hal lain juga pernah aku buat. Cuman yang terbentur lagi, aku kan ada kerja juga ya gitu. I see. Aku kerja. Nah, kalau misalnya berwisata kayak nggak ada waktu atau nggak ada waktu lah itu nggak ada waktu. Terus kalau kuliner kan fleksibel ya waktunya, kayak maksudnya aku kerja
setelah pulang kerja ada waktu sekitar 1 atau 2 jam aku bisa buat videonya gitu. Kalau misalkan kan nggak, aku harus kesana lagi dengan makan waktu di hari libur doang gitu. Jadi ya fokusnya di kuliner, dan kebetulan juga aku memang suka kuliner kayak gitu. I see. Makannya sama kayak lu kan. Iya benar-benar. Emang kuliner itu paling nikmat ya, Wak. Lumayan ada lah. Ngebahas fisik ya, Wak. Makin bertambah. Oke, nah tapi ada nggak sih hal yang belum lu lakuin selama lu di Jogja ya? Prambanan aku belum pernah. Kemana? Ke Prambanan? Seriusan, Wak? Wah, bahaya banget. Padahal itu termasuk salah satu lokasi yang emang udah wajib dikunjungin kalau ke Jogja ya. Malah lu yang sering di Jogja malah nggak ke situ ya? Padahal itu cuma setengah jam doang dari sini. Wah, gila sih ya. Ganteng tuh. Kira-kira apa sih, Wak, pesan-pesan yang bisa lu sampein gitu ke teman-teman subscriber mungkin yang mereka tuh lagi nonton kita, hal-hal yang bermanfaat gitu, Wak? Mungkin dari teman-teman semua mungkin kayak ada yang merasa setelah lulus kuliah atau merasa aku harusnya gimana sih kayak gitu, aku harusnya gimana sih kayak gitu. Kan banyak dari teman-teman kita mungkin yang merasa susah cari pekerjaan gitu. Kamu pasti itu juga merasa lah kayak gitu, ada teman-teman terus kayak tujuan hidupku apa kayak gitu. Itu sebenarnya nggak perlu kita kayak aku nggak bisa, bukan kita nggak bisa, cuma kita yang nggak mau mencoba sebenarnya. Kalau misalnya ada kesempatan langsung ambil aja, jangan mikir panjang lagi. Nanti seiring berjalan waktu itu nanti dirimu atau misalnya karaktermu sendiri akan tercipta sendiri apa yang dirimu mau, apa yang passionmu mau gitu. Ibaratnya gini, aku ngambil kesimpulan untuk diriku sendiri ya. Jangan pernah mencari kesuksesan, jangan pernah mencari kesuksesan, tapi carilah kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu akan mengiringimu menjalan menuju kesuksesan kayak gitu. Jadi intinya tetap ambil apa yang udah kalian dapat, jangan ditunda-tunda, lakukan sehingga nanti karaktermu akan muncul dengan sendirinya, gitu ya, Pak? Sama kayak lu kan, contohnya kayak lu apa aja dimasukin loh, aku heran. Ini ambil, itu ambil, jadinya bener. Big boss, man, big boss. Bener. Wah, tapi gak big boss banget lah, Wak. Alah, udah jauh ke sana kemari, tapi masih di sini aja loh. Bener banget. Nah, jadi itu pesan guys yang bener banget, yang kira setiap kalian dapat hal baru itu langsung diambil. Jangan jadikan pemikiran yang panjang sehingga itu akan menghalang, menjadikan kalian untuk tidak melompat, bahkan akan stuck di situasi yang sama. Nah, thank you banget Dad untuk masukan, untuk pesannya, untuk waktunya hari ini yang udah dikasih sama aku. Semoga di sana semakin sehat, rezekinya semakin panjang, kegiatan apa yang belum dilakuin semoga lagi cepat tercapai. Semoga ada hal-hal positif baru yang disampaikan ke kami sehingga kami akan lebih senang untuk mendengarnya. Thank you banget Dad, hari ini udah mau ngasih waktunya. See you, bye-bye. Oke, sama-sama. Bye. Nah guys, itu dia untuk obrolan kita hari ini sama Dedi. Seperti itu keseruannya. Dan thank you banget buat kalian yang udah mau like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik tombol notification-nya, karena setiap kita akan upload video terbaru kalian langsung update-nya. See you, bye-bye.